Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat peserta LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kuningan, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisi acara kegiatan LDKS ini dengan judul materi adalah AD/ART, yang disingkat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga. Sebelum saya memberikan materi tentang AD/ART, alangkah lebih baiknya dan lebih bijaknya tentunya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mukti Aris Purnairawan, biasa dipanggil di madrasah ini dengan sebutan Pak Aris, dan kebetulan di madrasah ini saya mengajar matematika. Selain sebagai guru, saya juga mendapat tugas dari Bapak Kepala Madrasah sebagai Wakamat bidang kurikulum. Saya berasal dari Desa Jambar, Kecamatan Nusa Herang. Mungkin itu saja untuk perkenalannya, biar lebih efisien, efektif untuk kegiatan LDKS pada kesempatan kali ini. Kemudian memasuki materi mengenai LDKS tahun 2021 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Sudah jadi hal maklum bagi kita semua, karena sejak tahun 2020 dari berbagai negara telah terkena pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Imbasnya berbagai kegiatan, berbagai aktivitas tidak bisa berlangsung atau berjalan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan seperti biasa atau tatap muka seperti biasa, tapi bisa dilaksanakan dengan acara virtual seperti ini. Kegiatan LDKS ini tentunya walaupun kegiatannya menggunakan virtual, mudah-mudahan materi-materi yang diberikan oleh mentor atau tutor nanti bisa terserap oleh peserta LDKS. Karena apa? Bahwa kalian peserta LDKS tentunya adalah siswa-siswi pilihan yang nantinya akan diangkat atau akan masuk di dalam suatu organisasi. Di madrasah ini, organisasi ya adanya cuma satu, yaitu organisasi siswa intra sekolah atau yang disingkat OSIS. Nah, dari organisasi tersebut, maka kita juga harus tahu bagaimana sih bisa menjalankan organisasi ini, OSIS ini, biar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjalankan organisasi biar lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, dan lebih berkualitas tentunya harus adanya AD/ART. Apa itu AD/ART? Sebuah organisasi, khususnya organisasi OSIS ini. Nah, di sini saya akan memberikan sekelumit berkaitan dengan AD/ART OSIS. Kenapa sih harus ada AD/ART? Tadi awal sudah saya sampaikan. Berjalannya suatu organisasi dengan baik tentunya harus ada relnya, dan relnya inilah terbentuk atau terbuat atau bentuknya adalah AD/ART yang disingkat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga. Jadi AD/ART yaitu data yang menggambarkan suatu organisasi dan mekanismenya. Di madrasah ada OSIS, jadi datanya apa saja? Namanya organisasi, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan ke bawahnya seksi-seksinya itu harus terbentuk. Nah, semuanya harus terangkum dalam sebuah anggaran biar pekerjaannya, biar pelaksanaan tugasnya betul-betul sesuai dengan tugas yang diberikan. Ketua nanti kerjanya gimana, sekretaris bagaimana, bendahara seperti apa, dan anggota-anggota lainnya harus bagaimana. Nanti terangkum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. OSIS kita, OSIS MTS Negeri 5 Kuningan, dari dulu sudah mempersiapkan AD/ART. Artinya secara legalisasi bahwa organisasi siswa intrasekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kuningan itu betul-betul sudah istilahnya legal
Tidak sebuah organisasi yang abal-abal atau organisasi yang hanya nama saja atau kegiatan saja, tapi sudah memiliki dasar-dasarnya. Itu dibuktikan dengan adanya ADART. Sedikit-sedikit saya sampaikan. Yang pertama, anggaran dasar. Fungsi anggaran dasar itu yang pertama yaitu merupakan konstitusi organisasi. Maksudnya bagaimana? Ya, bahwa anggaran dasar itu adalah merupakan dasar dari berjalannya suatu organisasi. Patokannya organisasi berjalan itu yaitu anggaran dasar tersebut. Mengarahnya bagaimana organisasi? Ya kita lihat anggaran dasarnya. Maka anggaran dasar itu merupakan konstitusi sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, bahwa anggaran dasar itu sebagai landasan umum arah organisasi. Bahwa OSIS MTS Negeri 5 Kuningan itu memiliki arah organisasinya, mau dibawa kemana OSIS MTS Negeri 5 Kuningan itu nanti ada pada anggaran dasar. Apakah sebuah kegiatan yang mengarah hanya akademik saja atau ada non akademiknya atau bagaimana, nanti tercantum dalam anggaran dasar. Kemudian selanjutnya, bahwa fungsi dari anggaran dasar adalah menggambarkan struktur dan mekanisme kerja atau suatu organisasi sebagai dasar pengambil kebijakan. Nah, ini yang penting juga, bahwa dalam pengambil kebijakan sebuah organisasi itu harus ada mekanismenya. Kebijakan yang bagaimana? Ya contohnya pemilihan ketua OSIS, pemilihan pengurus OSIS nanti akan tercantum dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, struktur dari OSIS itu yang nanti harus tercantum dalam anggaran dasar. Jadi organisasi tersebut ada apa saja? Tidak hanya ketua, sekretaris, bendahara, ke bawahnya juga ada lagi. Seksi-seksinya dan lain sebagainya nanti tercantum dalam anggaran dasar. Dan tugasnya bagaimana? Nanti dijelaskan di anggaran rumah tangga. Seperti ketua OSIS tugasnya apa? 1, 2, 3. Sekretarisnya tugasnya apa? 1, 2, 3. Nanti dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian anggaran dasar fungsinya juga sebagai sumber peraturan atau hukum dalam konteks tertentu dari sebuah organisasi. Maksudnya apa? Seperti pemberhentian pengurus OSIS, pemberhentian ketua OSIS, pergantian pengurus OSIS itu harus ada aturan hukumnya. Nah, anggaran disinilah yang nanti menjelaskan mekanisme atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pergantian tersebut. Ini contoh kecilnya. Jadi, bahwa organisasi dalam mekanisme kerjanya itu harus diatur dalam sebuah anggaran dasar. Jadi tidak tiba-tiba pingin ganti ketua OSIS pingin ganti pengurus OSIS sekarang aja. Tidak bisa seperti itu. Harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan ini tadi ada 4 fungsi dari anggaran dasar. Dan anggaran rumah tangga bagaimana, Pak? Nah, Bapak juga akan menjelaskan apa sih fungsi dari anggaran rumah tangga. Nah, saya sampaikan kepada peserta semua, ADART itu satu kesatuan, tidak bisa memisah. Anggaran dasar sendiri, anggaran rumah tangga sendiri. Anggaran dasar adalah konsepnya, anggaran rumah tangga adalah penjelasan dari konsep tersebut, aturan tersebut. Jadi setiap masing-masing mempunyai fungsi, dan di sini untuk fungsi anggaran rumah tangga yang pertama adalah menerangkan. Nah, menerangkan mengapa hal-hal yang spesifik atau belum diterangkan pada anggaran dasar. Itu mekanisme sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi intinya apa? Di dalam anggaran dasar itu isinya apa saja gitu. Yang pertama harus ada nama organisasinya. Jelas di kita namanya sudah tertera, Organisasi Siswa Intrasekolah yang disingkat OSIS MTS Negeri 5 Kuningan. Kemudian pendirinya, nah nanti dilihat karena kita backgroundnya pendidikan, ya pendiri-pendirinya tentunya dari
pendiri sebelumnya juga orang-orang pendidikan yang cakap dalam bidangnya. Terus tempat kedudukan harus ada, identitas, azas dan lambangnya. Oh, azas ada, lambang kita punya. Tujuan dari organisasi sudah termaktub, sudah tertulis. Nah, nanti tinggal kita lihat tujuannya sudah masih relevan tidak. Kalau tidak relevan, bisa diganti oleh kalian, calon-calon pengurus baru. Ada kan rapat khusus untuk berkaitan dengan ADART. Ternyata untuk poin ini, pasal ini, butir ini sudah tidak relevan, yuk kita ganti. Nah, ajukan. Nanti seksi apa yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ajukan saja untuk pergantian sebuah tujuan setiap organisasi, khususnya organisasi yang ada di kita. Kemudian apalagi keanggotaannya, jelas. Organisasi itu harus memiliki anggota, masa organisasi hanya ketua sekretaris bendahara, harus memiliki anggota. Nah, di sini peranan anggota juga sangat penting. Artinya apa? Organisasi akan berjalan tentunya disokong, didukung oleh anggotanya yang betul-betul untuk memajukan organisasinya. Kalau di kita OSIS MTS Negeri 5 Kuningan, anggotanya siapa? Seluruh siswa MTS Negeri 5 Kuningan, tentunya sesuai dengan tahunnya. Kalau jabatannya tahun 2021 ya, selama 2021 siswanya ada berapa lah, itu anggotanya. Termasuk pengurus juga selaku anggota OSIS. Harus memiliki susunan dan penetapan organisasi. Sudah ada, sudah dipersiapkan nanti. Pimpinannya kemarin sudah dipilih, ketua OSIS barunya. Yang demisioner sudah ada, nanti tinggal pelantikannya. Mekanisme pengambilan keputusan sudah diatur dalam anggaran dasarnya. Pendanaan, nah, harus ada pendananya. Sebuah organisasi tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada pendanaannya. Nanti perolehan dananya itu dari mana? Diatur nanti di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar ada pendanaannya, nanti di anggaran rumah tangga dijelaskan dari satu dari apa, dua dari apa, dan secara otomatis ya anggaran itu harus ada. Dan pengawasnya selanjutnya dalam pembuatan anggaran dasar harus ada mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Artinya apa? Setiap tahun pergantian pengurus OSIS harus ada pengawasan dan tentunya pertanggungjawabannya juga diminta. Dan di ADART juga harus tercantum hal tersebut. Jadi setiap kepemimpinan, setiap kepengurusan harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan. Poin-poin apa saja yang sudah dilaksanakan dan poin-poin apa saja yang belum dilaksanakan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan di anggaran dasar anggaran rumah tangga juga nanti mekanismenya dijelaskan. Nah, kemudian juga sama, selain anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bagaimana cara membuatnya? Nah, nanti di situ ada anggota, maka dalam anggaran rumah tangga dijelaskan, yaitu hak-hak, kewajiban, dan pemberhentian anggota. Nanti dijelaskan di anggaran rumah tangga, bikinnya berarti hak-haknya apa, kewajibannya apa, dan pemberhentiannya apa. Kalau kita jelas, setiap setahun sekali ada pergantian, jadi otomatis itu. Dan apabila ada hal-hal yang harus yang perlu diganti, ya boleh. Yang terpenting tidak keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terus yang kedua, harus dibuat kepengurusannya. Nanti di anggaran rumah tangga, ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretaris 1 siapa, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, seksi 1 koordinatornya, anggotanya 2 koordinator, dan seterusnya. Yang dalam satu kesatuan OSIS tersebut harus tercantum dalam anggaran rumah tangga. Strukturnya harus jelas dibentuk, harus ada pengurusnya, rapat-rapat dan musyawarahnya harus terjadwal, keuangannya, lambangnya nanti terbentuk di anggaran rumah tangga. Kalau di kita lambangnya, memang kalau OSIS sama, karena itu backgroundnya adalah
pendidikan. Jadi setiap madrasah maupun sekolah lambang OSIS itu sama. Yang beda apa? Ya hanya kepengurusannya saja. Himne dan marsnya kalau ada, perubahan anggaran rumah tangga. Artinya bahwa anggaran rumah tangga tadi awal saya sampaikan bisa dirubah. Tidak harus paten sama utuh yang sudah ada, tapi bisa dirubah. Yang tadi saya sampaikan, kalau tidak sesuai dengan kondisi sekarang, ya harus dirubah, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian apabila organisasi tidak berjalan dengan sebaik-baiknya, ya harus ada pembubaran. Percuma ada OSIS kalau nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Bisa dibubarkan, bisa saja, karena itu sudah tercantum dalam anggaran rumah tangga, udah dijelaskan. Pembubaran juga ada mekanismenya, bagaimana, kenapa dibubarkan, alasannya apa, itu harus jelas. Jadi tidak hanya bisa ada kata-kata bahwa di anggaran rumah tangga organisasi bisa dibubarkan, tapi harus runtut. Alasannya apa? Tujuannya dibubarkan, alasannya apa? Disampaikan, di situ dijelaskan. Ya contoh konkretnya misalkan nih, jangan sampai terjadi. Misalkan MTS Negeri 5 ternyata sudah tidak ada siswanya. MTS-nya hilang, secara otomatis organisasinya juga hilang. Itu contoh gampangnya. Tapi jangan sampai kan seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan cara membuat anggaran besar dan anggaran rumah tangga. Bapak juga perlu nyampaikan berkaitan dengan organisasi siswa intrasekolah di sini gitu loh. Jadi setelah tadi Bapak jelaskan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, para peserta bisa dibuka wawasannya, kalian bisa membuka berbagai referensi tentang ADART, referensi tentang organisasi. Jadi organisasi itu penting sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh kalian untuk menghadapi perkembangan zaman. Artinya apa? Jadi contoh, saya bisa nyontohkan, setiap siswa, setiap anak yang ikut organisasi itu akan berbeda dalam kehidupan nanti selanjutnya. Baik bersosial masyarakat, di sosial kerjaan atau sosial keluarga, itu akan berbeda. Biasanya orang-orang yang biasa mengikuti organisasi akan lebih cepat, lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, dan nanti manfaatnya di masyarakat ataupun lingkungan sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Bahwa kehidupan selanjutnya kita tidak hanya tidak hanya di sekolah saja. Setelah lulus dari MTS, melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi, kuliah, kemudian mungkin hidup di masyarakat. Lah, ini nanti pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi ini bisa diterapkan, bisa digunakan dalam kehidupan bersosial masyarakat. Nah, para peserta yang saya banggakan, nanti oleh panitia, anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh OSIS MTS Negeri 5 Kuningan seperti apa? Nanti akan di-share. Kalian pelajari, nah, baca poin per poinnya, pahami dari poin per poinnya, maksud dan arahnya kemana, dari judulnya, lambangnya, tujuan dan fungsinya, baca semua. Apakah ADART yang sudah ada itu masih bisa digunakan secara keseluruhan, atau ada yang harus dirubah sedikit-sedikit, atau mungkin secara global banyak yang harus dirubah? Silakan, itu adalah hak kalian sebagai nanti pengurus OSIS selanjutnya. Jadi jangan sampai hanya menerima yang sudah ada tapi tidak mengkaji sebenarnya ADART itu seperti apa. Itu jangan seperti itu. Jadi tujuan dari ADART itu harus dimengerti, dipahami oleh seluruh pengurus OSIS. Tidak hanya ketuanya saja, tapi semua komponen pengurus OSIS harus tahu anggaran dasar, anggaran rumah tangga OSIS MTS Negeri 5 Kuningan.
biar perjalanan kepengurusan itu betul-betul sesuai dengan tujuan dari organisasi kita ini. Jangan sampai kita berjalan atau jangan sampai perjalanan OSIS kita itu asal jalan, asal ayak, asal rame, asal resep. Jangan seperti itu. Tapi harus terkonsep dengan baik sehingga nanti bisa menjalankan tugas atau kegiatan dengan baik pula. Sehingga nanti bisa menjadikan contoh, menjadikan dasar oleh pengurus OSIS setelah kalian, pengurus OSIS tahun ini bagus ya, kita harus mencontohnya, kita harus menirunya, kan seperti itu. Jangan sampai malah pengurus OSIS sekarang kurang tidak baik dari pengurus OSIS yang sudah dimisioner. Nah, ini harapan semuanya. Oleh karena itu saya memotivasi kalian harus semangat, harus betul-betul tanggung jawab, harus konsisten, dan harus istilahnya berpikiran yang luas untuk bisa memajukan organisasi ini. Nah, dan mungkin karena waktu yang sudah dibatasi dan nanti oleh panitia akan di-share berkaitan dengan AAD, ART madrasah kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.